Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, keselamatan serta kesempatan sehingga kita masih dapat mengikuti kegiatan pembelajaran untuk bahasa Inggris pada pertemuan yang kesekian ini, ke-6 ya, kira. Oke. Nah, Anda seperti biasa, sebelum belajar silakan disiapkan nih bukunya, pulpennya, ada rollnya, ada setipnya, tuh ya. Nih, hari ini saya tampilkan yang biru-biru kayak gini biar agak segar mata kalian. Kakak kan masih baru tamat SMP, dikasihlah yang kayak gini ya, yang colorful. Oke. Nah, siap ya. Iya. Nah, jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang congratulation sama compliment, ya kan? Congratulation sama compliment. Coba kita lihat dulu. Congratulation sama compliment. Nah, itu minggu lalu ya, kita sudah belajar tentang congratulation sama compliment. Compliment adalah pujian, congratulation adalah ucapan selamat. Tuh. Iya, jadi ini dia contohnya ya. Pujian, what a wonderful performance. Thank you. I must express my admiration to you. Thanks a lot for your appreciation. What a nice dress. Thank you very much. You look gorgeous. It's very kind of you to say that. Great job. I'm glad you like it. Oke, itu dia. Nah, jadi ketika ada orang yang mengucapkan congratulations, selamat, kita itu membalasnya dengan thank you, kita bilang seperti itu. Atau ada orang yang memuji kita, kita juga membalasnya dengan terima kasih. Nah, begitu ya. Nah, jadi kapan waktunya kita mengucapkan mengucapkan selamat kepada orang? Kapan waktunya? Yaitu ketika orang tersebut kita lihat telah ada pencapaian, achievement. Jadi kita mau mengucapkan selamat, congratulations. Biasa dibarengi dengan hope and wish ya, yang masih ingat hope and wish and appreciation, dan ada appreciation juga di situ. Jadi dia seiringan ya, complimenting dengan congratulating. Oke, nah itu dia untuk yang minggu lalu. Now, in this meeting today, we're going to talk about the other topic. Kita mau ngomong tentang topik yang lain. Apakah itu? Ini dia. Namanya adalah nama chapternya sendiri adalah What are you going to do today? What are you going to do today? Apa yang ingin kamu lakukan hari ini? Apa yang akan kamu lakukan hari ini? Gitu dia. Nah, jadi dari judul ini, bisakah Ananda bayangkan, bisa kira-kira diterka-terka, what are we going to learn? Apa yang mau kita pelajari? Nah, di sini lihat tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari bab 3 ini, kita diharapkan mampu mengidentifikasi fungsi sosial, ingat ya, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan tentang
niat melakukan sesuatu sesuai dengan konteks. Nyatakan secara lisan dan tulis niat melakukan sesuatu dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. Menanyakan secara lisan dan tulis niat melakukan sesuatu dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. Dari tadi di sini ngomongnya niat. Nah, so we are going to learn about niat. Nah, kalau kita bilangnya niat ya. In English kita bilang adalah expressing intention, mengungkapkan intention, tujuan ya. Intention, tujuan melakukan sesuatu. Intention. What are we going to do? Itu intention. Intention kita bilang tujuan. Jadi, nah, expressing artinya mengungkapkan ya. Tuh. Sampai di sini bisa dibayang-bayangkan kira-kira apa yang mau kita pelajari. Mengungkapkan tujuan, expressing intention. Look at this. Oke, social function. Social function apa ini sekarang? Social function dari expressing intention lah, of course, ya kan? Apa fungsi sosialnya dari mengungkapkan tujuan gitu, mengungkapkan niat tadi. Intention, niat atau tujuan ya, niat kita bilang ya. To state plans, untuk menyatakan plans, rencana, or something intended to do in the future. Untuk menyatakan rencana atau sesuatu intended to do yang bertujuan untuk dilakukan in the future, di masa yang akan datang. Maksudnya yang akan dilakukan. Yang namanya juga rencana. Menyatakan rencana atau sesuatu yang bertujuan untuk dilakukan, yang kita memiliki tujuan sesuatu itu akan kita lakukan. Gitu. Itulah social function dari expressing intention. Nah, apa-apa saja kata-kata yang kita bisa gunakan untuk expressing intention? Apa aja kata-katanya yang bisa kita pakai untuk expressing intention? Kita bisa menggunakan kata I would like to, I will, I want to, I am going to, I would rather. Jadi kita bahas satu-satu, insyaallah. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Tetapi kita akan baca dulu yang ada di dalam teks. Oke. Di dalam teks ini ada sebuah dialog. Di dalam teks ini ada sebuah dialog. A long weekend is coming. Nah, akhir minggu yang panjang kayak kemarin ya, agak-agak long weekend itu. Jadi Kamis libur, Jumat cuti bersama, Sabtu libur orang kantor ya. Jadi dari Kamis, Jumat, Sabtu itu long weekend sampai Minggu. Oke. Riri, Santi, and Bayu are talking about their holiday plans. Mereka sedang berbicara tentang rencana liburan. Pay attention to the pronunciation and intonation of the dialogue below. Perhatikan pronunciation sama intonationnya. Tapi di sini Ustazah mau kalian perhatikan juga strukturnya. Oke? It will be a long weekend soon. Do you have any plans? I'm not sure. I don't have any idea yet. I think I might stay at home. Stay at home? Well, you could do something more interesting. So, what about you, Dayu? Do you have any plans? Definitely. My dad and I are going to go fishing. Fishing? Are you going to go fishing in the river near your house? No, we plan to go fishing in a lake near my uncle's house. Would you like to come with us? Fishing? That sounds great, but I would rather stay at home than go fishing. What about you, Riri? What would you like to do on the long weekend? I have made a plan with my mother about what to do on this long weekend.
We're going to practice baking cookies. That sounds like a very good plan. Are you going to bake chocolate chips cookies like the last time? Well, yes, that is my favorite, but we will also try to make ginger cookies. Lucky you. Your mom is a real baker, isn't she? Do you still want to stay home alone? Or would you like to join me to learn baking cookies? You can come to my house. It's a good idea. Or will you go fishing with me and my dad? I think I would like to bake cookies with Riri. Thanks for inviting me, Riri. No problem. I will tell you the time on Friday. Thanks a lot. I can't wait to join you. Have a nice long weekend, everyone. You too. Oke, lihat nih yang ada ininya. Nih, yang di bold ini kakak-kakak. Ini yang mau kita pelajarin nih. This is the way how to express intention. Kayak ginilah caranya kalau kita mau mengungkapkan rencana sesuatu. Oke. Nah, dari sini kita balik ke penjelasan yang tadi. Oke. Nah, contoh, I would like to tell about my brother. Aku ingin akan menceritakan tentang abang. I will clean the room. Saya akan membersihkan ruangan. I want to make a cup of coffee. Saya ingin membuat secangkir kopi. My family and I are going to go to Osaka. Saya dan keluarga saya akan pergi ke Osaka. I would rather read a book than watch TV. Saya lebih suka membaca buku daripada nonton. Oke, nah kita mau bahas strukturnya dulu. Will, yang pertama nanti yang pakai will, kemudian nanti ada pakai to be going to, ada would rather, ada would like juga. Nah, in order you not to so serious, pelan-pelan aja kita belajarnya. Nah, to express willingness yang pertama ya. To express willingness ini adalah kerelaan, kesukarelaan, kesediaan melakukan sesuatu, itu kita bilang willingness. Kalau artinya dalam apa? Religion kita bilang willingness ini ridho gitu ya. Promise, janji, and prediction. Kemudian prediction. Use will. Jadi will ya. For information di sini will itu can be used, bisa digunakan to state willingness, untuk kita menyatakan kesediaan, promise, janji, and prediction, dan prediksi. Tuh. Perhatikan. Jadi will kita bisa pakai untuk menyatakan willingness, kesediaan atau kemauan, keinginan, promise, janji, and prediction, dan prediksi. Ini adalah patternnya, polanya. Subject, will, masuk verb one ya, object complement. Nah, will adalah auxiliary model. Jadi harus berjumpa dengan verb one atau bare infinitive. Jadi kata kerjanya tidak bisa berubah-ubah karena dia berada setelah auxiliary model. Will, model auxiliary will. Contohnya, Benny will translate the letter for you. Nah, ini apa ini? Termasuk apa ini? Benny will translate the letter for you. Kita masuk apa nih berarti dia? Willingness. Betul. Ketersedia. Oh, aku dengan rela hati akan terjemahkan surat itu untukmu. Only for you. I will not do it. Oh my God. I will not do it again. I will not do it again if you don't like it. Aku tidak akan melakukannya lagi kalau kamu tidak suka. Apa nih jadinya? Promise. Good. Yeah, you can say that it's a promise. Good. Then it will rain soon. Akan segera hujan ini. Apa kita bilang? Prediction. Good. Kita bilang prediction. Tuh. Now, then next. Untuk
yang pakai be going to. Nah, ini sama ya artinya. Be going to ini artinya juga akan. Nah, supaya jelas kakak-kakak, be going to ini atau dan will sama-sama artinya untuk akan. Akan. Nah, perbedaannya adalah berada di ininya, apa namanya ini, rumusnya. Lihat dari rumusnya, ada cantik lah itu. Subjek be-nya di situ maksudnya to be ya. Ya, biar kakak ingat, saya bikin di sini to be going to. Nah, apa aja to be going to? Be going to is atau am atau are plus going to. Subject plus to be plus going to. Nah, itu dia be-nya. Be-nya di sini maksudnya adalah is, am, are. Is or am or are. Nah, karena dia negatif pakai not going to. Oke. Be berarti apa duluan? Is, am, are dulu. Ini atau ya, jadi nggak tiga-tiga kita pakai. Aduh. Ingat kan? Apa yang pakai is, apa yang pakai am, apa yang pakai are. Ingat ya? Oke, good. Ingat lah ya. Seperti contoh. Nah, jadi tadi sorry. Jadi be going to atau to be going to ini kita kan artinya akan nih. Jadi untuk menyatakan apa? To express menyatakan a prior plan, rencana, and prediction. Jadi untuk menyatakan prediction bisa kita pakai will. Untuk menyatakan prediction tadi ya. Untuk menyatakan prediction kita bisa pakai will, bisa juga kita menyatakan prediction pakai to be going to. Dua-duanya bisa kita pakai. Untuk menyatakan rencana dan prediction. Coba kita lihat. We're going to Medan Zoo next week. Apa ini? Masa apa? Prediksi atau rencana? Ini plan, rencana. Is she going to come to the wedding party? Rencana atau prediction? Plan. Tapi kita dalam bentuk pertanyaan. It is not going to rain soon. Nggak akan hujan lah. Look, lihatlah, the sky is so clear. Langitnya cerah nih. Prediction. Dia prediksi nggak akan hujan karena ditengoknya the sky is so clear katanya. Anita is going to be the next OSIS chairman. Si Anita akan menjadi ketua OSIS yang selanjutnya. Apa kita bilangnya? Prediction. Good. Very good. Dah, semua dapat. Sampai sini paham ya? Ya, mudah-mudahan paham. Oke, nanti insya Allah ini akan Ustazah share sama wali kelasnya supaya bisa dibagikan ke kakak-kakak. Ya, itu tadi untuk will dengan to be going to. Untuk will dengan to be going to. Selanjutnya ini ada would like ya. Nanti akan ada juga would rather than. Would like. Nah, apa would like artinya? Would like artinya apa? Would like artinya ingin, mau, akan, dan memiliki makna yang hampir sama dengan be going to atau will. Be going to atau will ya. Sama. Pola umumnya atau patternnya adalah subject plus would like to plus verb 1. Ingat, plus verb 1. Masuk verb 1 ya. Oke, verb 1. Sekarang lihat contoh. I would like to visit my grandma on the long weekend. Aku akan mengunjungi nenekku di libur akhir pekan yang panjang. Would you like to make me a cup of tea? Udah. Would you like to make me a cup of tea? Atau would you like to make a cup of tea for me? Maukah kamu
Akankah kamu membuatkan saya secangkir teh? She would like to go with us. She has another plan. She would like to go with us. Dia tidak akan pergi bersama kita. Dia memiliki rencana yang lain. Itu dia. Contoh dari penggunaan would like to. Oke, kemudian selanjutnya would rather than. Tadi di situ ada contoh would rather than ya. Nah, apa artinya would rather than? Would rather than artinya lebih suka daripada. Patternnya adalah would rather itu masuk verb one juga. Kemudian setelah than verb one. Jadi kita menyatakan dua kegiatan dan bahwa kita lebih suka satu daripada kegiatan yang lain itu, gitu. Contohnya seperti ini. I would rather go fishing than go shopping. Saya lebih suka memancing daripada pergi belanja. My mother would rather visit a museum than a mall. Dan visit a mall. Ada visitnya. Atau kita bilang visit ya. Visit a mall, ngapain pula kita mengunjungi mall? Kita bilang aja then go shopping. My mother would rather visit a museum than go shopping. Ibu saya lebih suka mengunjungi museum daripada pergi belanja. Maksudnya di sini go shopping to a mall, in a mall ya. Sebuah mall gitulah ceritanya. Karena mak ustazah ya, biasanya belanjanya di ini, di pajak. Enggak, kalau ke mall deh enggak masuk akal sama dia. Oke. Sampai sini paham? Iya. Jadi ini nanti saya minta tolongan Anda untuk dicatat di rumah ya. Nih. Oke. Nah. Selanjutnya Selanjutnya kita lihat dari teks ini, dari dialog ini, kita bisa lihat kembali kemarian, Nana. Iya. Nah, oke. Berarti setelah ini kalian paham ya, bisa paham ya. It will be a long weekend soon. Do you have any plans? Sebentar lagi mau akhir pekan yang panjang. Ada rencana? I'm not sure. Saya tidak yakin. I don't have any idea yet. Nggak ada ide sih. I think I might stay at home. Saya rasa saya akan tinggal di rumah. Stay at home. Well, you could do something more interesting. Well, kamu bisa melakukan sesuatu yang lebih menarik. So what about you, Bayu? Do you have any plans? Bagaimana denganmu, Bayu? Punya rencana? Definitely, tentulah. My dad and I are going to go fishing. Nah, ini dia. My dad and I are going to go fishing. Good. Fishing? Are you going to go fishing the river near your house? Apakah kamu akan pergi memancing di sungai dekat rumahmu? No. We plan to go fishing in a lake, di danau. Near my uncle's house, dekat rumah pamanku. Would you like to come with us? Would you like to come with us? Maukah kamu ikut denganku? Fishing? Memancing katanya. Memancing kata si kawan ini. That sounds great. Sepertinya menyenangkan. But I would rather stay at home than go fishing. Ini dia would rather ya. But I would rather stay at home than go fishing. Nah, would rather than ini contohnya. What about you, Riri? Ini katanya saya lebih suka tinggal di rumah daripada memancing. What about you, Riri? Bagaimana denganmu, Riri? What would you like to do? Apa yang akan kamu lakukan on the long weekend, di libur panjang? I have made a plan with my mother.
Aku telah membuat rencana dengan ibuku about what to do on this long weekend. Tentang apa yang akan dilakukan di libur panjang ini. We're going to practice baking cookies. Kami akan praktek baking cookies, membuat cookies. That sounds like a very good plan. Itu rencana yang bagus sekali. Are you going to bake chocolate chips cookies? Are you going to? Apakah kamu akan ya bake chocolate chips, memanggang chocolate chips cookies like the last time, seperti yang kemarin? Well, yes, that is my favorite. Ya, itu favoritku. But we will also try to make ginger cookies. Tetapi kami juga akan membuat roti jahe, cookies jahe. Lucky you. Wah, kamu beruntung sekali. Your mom is a real baker, isn't she? Mamamu itu tukang buat roti yang ahli, kan? Do you still want to stay home alone? Kamu tetap mau di rumah sendiri? Or would you like to join me? Atau maukah kamu ikut denganku to learn baking cookies, belajar baking cookies? You can come to my house. Kamu bisa datang ke rumahku. It's a good idea, ide yang bagus. Or will you go fishing with me and my dad? Atau kamu mau memancing sama aku sama ayah? I think I would like to bake cookies with Riri. Thanks for inviting me, Riri. Sepertinya aku mau bikin roti lah sama Riri, bikin cookies lah sama Riri. Terima kasih telah mengundangku, Riri. No problem, tidak masalah. I will tell you the time on Friday. Ini janji ya, I will tell you the time on Friday. Aku akan memberitahumu waktunya pada hari Jumat nanti. Thanks a lot, I can't wait to join you. Terima kasih banyak, saya tidak sabar menunggu. Have a nice long weekend everyone. Semoga di akhir pekan kalian menyenangkan. Kamu juga, seperti itu kira-kira. Oke, nah Ananda semua, inilah dia contohnya ungkapan expressing, ungkapan expressing intention, mengungkapkan intention. Ungkapan untuk expressing intention. Jadi ketika kita mengungkapkan rencana kita, tujuan kita, itu dia intention. Dia menggunakan kata-kata yang seperti sudah kita pelajari tadi. Nah, gitu ya, kakak-kakak ya. Okay, there are 2 minutes left. Ada 2 menit lagi tinggal. So what you have to do now at home, ya, apa ya, seperti biasa ya. Ustazah berharap ini membuat kakak-kakak paham. Semoga kalian paham semuanya. Dan what you have to do is ini, this dialogue, berarti halaman 40-41 ini. Nah, di dialog yang panjang ini tolong kakak-kakak buat daftar kalimat yang menggunakan kata-kata seperti yang kita pelajari tadi, yang pakai will, yang pakai to be going to, yang pakai would rather than, yang pakai would like to. Tuh, coba dibuat di buku catatannya, dibuat daftarnya kata-katanya. Nah, sama kata-kata sulitnya ya kakak-kakak ya. Oke, gampang. Insya Allah ini gampang. Dan apabila ada yang tidak paham, kakak-kakak boleh tanya ustazah. Apabila ada yang tidak paham, boleh tanya ustazah. Oke? Oke ya? Nah, oke. My dearest students, I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.